Yang saya hormati Bapak Tikno Arianto selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Metius Bibin selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan praktik kucing supervisi akademik yang bersama rekan saya yaitu Ibu Jamrah SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan yang perdana yaitu dari tahap supervisi akademik yaitu tahap pra-observasi. Berikut merupakan kegiatan pra-observasi yang kami lakukan. Selamat pagi Bu Jamrah. Selamat pagi Bu Rizka. Apakah Bu Jamrah lagi sibuk pagi ini? Tidak Ibu. Baiklah Bu Jamrah, apakah boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Ibu, silakan. Iya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu. Iya. Jadi kegiatan ini sudah saya sampaikan kemarin, sebelumnya juga sudah saya jelaskan kepada Ibu bahwa kegiatan pra-observasi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Jamrah nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar di kelas. Nah, jadi pada kegiatan ini kita lakukan persiapan ya Bu Jamrah sebelum melakukan pembelajaran observasi nantinya yang Ibu akan lakukan. Baiklah Ibu Jamrah, Ibu Jamrah akan boleh bercerita kepada saya tentang apa yang Ibu alami selama ini. Nah, untuk yang pertama ini saya ingin bertanya, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini, Bu? Yang pertama, saya berharap saya dapat meningkatkan kompetensi belajar peserta didik baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian saya juga berharap saya dapat meningkatkan kompetensi saya sendiri dalam mengajar peserta didik, baik dari menghasil atau membuat media pembelajaran, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif supaya anak lebih kreatif, senang dalam belajar. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan tadi bisa tercapai dengan baik, dan saya di sini berharap bisa membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan yang pernah Ibu alami. Kemudian semoga Ibu juga tidak terbebani dengan kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan observasi supervisi yang saya lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, besok Bu Jamrah akan mengambil materi apa ya? Insya Allah besok saya akan mengambil materi matematika Ibu. Oh, pelajaran matematika ya Bu. Nah, kalau matematika itu kira-kira yang terutama pada materi apa? Materi satuan jarak. Satuan jarak. Meter. Pada kelas 3. Oh, kelas 3. Ya. Nah, kalau tujuan pembelajaran sudah konsep, kemudian sebelum Ibu melaksanakannya besok, persiapan apa saja yang kira-kira sudah Ibu buat selama ini? Untuk saat ini saya sudah mempersiapkan RPP tentunya, kemudian bahan ajar, kemudian LKPD-nya juga saya sudah buat, kemudian medianya juga saya sudah siapkan. Mungkin dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah ada materi yang kurang dipahami oleh anak? Kira-kira berkaitan tentang apa itu? Nah, ini anak-anak masih kurang di materi bagian satuan jarak tadi ya, yang saya bilang tadi. Anak-anak itu masih belum bisa, masih belum mampu merubah satuan jarak dari kilometer ke meter maupun sebaliknya dari meter ke kilometer ya. Jadi anak-anak itu masih kurang tepat dalam melakukan operasi perkalian. Nah, sehingga
dari operasi perkalian tadi dia kurang tepat sehingga masih belum bisa melakukan merubah dari satuan kilometer ke meter maupun sebaliknya. Oh begitu ya Bu. Iya. Baiklah Ibu, terkait dengan masalah tadi yang telah Ibu sampaikan, masalah yang dihadapi anak. Nah, apakah Bu Jangga nih punya strategi atau media atau apalah yang Ibu gunakan terkait dengan kegiatan pembelajaran besok yang akan Ibu laksanakan? Itu Ibu ceritakan. Baik Ibu. Jadi besok saya akan melaksanakan dengan strategi PBL, Problem Based Learning ya. Jadi di situ saya akan menampilkan sebuah artikel berita yang memuat masalah. Nah, kemudian di dalam sebuah artikel berita tersebut itu ada yang berhubungan dengan materi matematika tersebut, dengan satuan jarak. Iya. Jadi di situ saya juga menampilkan media konkret berupa anak tangga yang sudah saya buat sendiri supaya anak-anak tadi bisa lebih cepat maupun tepat dalam menentukan satuan jarak tadi, dalam merubah satuan jarak tersebut. Oh iya. Berarti Ibu juga sudah menyiapkan metode yaitu PBL, kemudian Ibu juga sudah menyiapkan media yaitu anak tangga ya. Iya. Yang tentang tadi media yang Ibu gunakan yaitu media anak tangga itu kan. Nah, apa Ibu bisa ceritakan panduan dari penggunaan media yang Ibu buat itu seperti apa sih nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya? Oh iya tadi Bu. Jadi dalam panduannya tadi untuk anak tangga saya akan menjelaskan kepada anak-anak ya. Jadi untuk satu tangga itu naik. Nah, kalau naik itu artinya dikali. Nah, jika turun dibagi. Jadi satu tangga itu nilainya 10. Ya, jadi ada nilai dia setiap poin-poin tangga itu ya. Satu tangga nilainya 10, kemudian naik lagi satu tangga berikutnya dikali lagi dengan 10. Artinya bukan satu tangga itu 20 tapi dikali. Nah, jadi satu tangga 10, dua tangga 100 dan kelipatan seterusnya. Begitu Ibu. Iya. Berarti media ini memang dibutuhkan supaya anak lebih tepat memahami ya Ibu ya. Iya. Takutnya nanti media yang kita buat itu jadi salah pemahaman. Nah, tapi dengan Ibu membuat tahap-tahap cara atau menggunakan media ini sehingga dapat membantu anak lebih mudah memahami materi satuan jarak ya Ibu. Iya. Baiklah Bu, sesuai dengan media yang udah Ibu buat tadi, setiap media itu kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya tadi yang udah Ibu sampaikan. Nah, apakah kira-kira ada kekurangan? Kalau yang setelah Ibu pikirkan, kira-kira apakah dengan media yang saya buat ini ada kekurangan? Gimana Ibu? Jadi untuk kekurangannya kalau menurut saya ya itu karena sayanya bikin cuma satu Ibu ya. Nah, jadi perlu waktu yang lama untuk anak-anak mencoba satu persatu. Nah, sehingga prosesnya tadi jadi lama gitu waktunya. Nah, mungkin lain waktu saya bisa menambah lagi. Dalam pembuatan media ini, apakah Ibu ada seseorang atau ada seseorang yang membantu dalam pembuatan media ini atau Ibu sendiri yang membuat? Saya sendiri. Oh, Ibu sendiri ya. Jadi untuk lain waktu boleh kita kolaborasi ya Ibu ya. Nah, kita sama-sama nanti membuat suatu media dan ini bermanfaat juga untuk rekan-rekan kita yang lain. Iya. Nah Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan semua, ada beberapa kompetensi yang Ibu kembangkan mengenai dengan kegiatan seperti akademik ini. Nah, jadi kira-kira apa yang dapat saya bantu untuk Ibu supaya Ibu lebih bisa mengembangkan diri Ibu untuk lebih berkompetensi lagi. Baik Ibu, jadi saya berharap saya dapat berkolaborasi dengan Ibu
dalam meningkatkan kompetensi belajar anak tadi dari membuat media yang lebih inovatif. Kemudian juga saya berharap Ibu dapat membantu saya dalam merefleksikan hasil supervisi ini sehingga saya tahu kekurangan saya di mana dan saya dapat meningkatkan kompetensi belajar saya di kemudian hari. Ya, baik. Oke, nanti saya akan coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasinya ya Ibu ya. Terkait dengan kompetensi yang Ibu tingkatkan, nah kira-kira apa sih Bu strategi yang Ibu lakukan supaya dapat meningkatkan kompetensi itu? Jadi untuk saya sendiri strategi yang dapat saya lakukan, mungkin saya lebih harus banyak lagi belajar, membaca berita dan seterusnya, kan yang di sekarang ini kan banyak dari internet itu kan, kita tinggal banyak browsing, cari di internet, kemudian yang lainnya bagaimana metode yang lebih tepat, yang lebih inovatif lagi, yang lebih tepatnya untuk materi tersebut. Iya, benar Ibu. Nah, selain juga kita browsing, cari ilmu di internet, kita juga sering-sering bertanya ya Ibu ya, sering bertanya ke rekan sejawat, kemudian berkolaborasi, baik di rekan di dalam satu sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, baik. Terima kasih Bu Jamrah, bagus sekali strategi yang Ibu harapkan dan Ibu laksanakan dalam kegiatan ini. Kemudian di sini saya nantinya akan membantu Ibu dalam kegiatan supervisi ini ya Ibu ya. Nah, setelah itu kita berbincang-bincang karena Ibu tadi juga meminta saya untuk merefleksikan hasil supervisi akademik itu. Jadi kita sama-sama Ibu mengatasi setiap permasalahan yang ada di kelas ini. Demikian proses kegiatan coaching pra-observasi supervisi akademik ini. Semoga apa yang diharapkan Ibu Jamrah, apa yang diharapkan kita semua dapat tercapai dengan baik dan kita bisa menjadi guru hebat di mata anak didik kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang satuan panjang, mengubah satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dari meter ke kilometer. Lintasan yang ditempuh, satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain kilometer yang biasa disingkat km, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter atau biasa disingkat m. Nah, jadi m itu untuk meter, km itu untuk kilometer. Perhatikan anak tangga. Setiap turun satu tangga dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Lihat anak tangga yang di depan? Sudah dilihat? Nah, sekarang Ibu punya anak tangga mini. Ini anak tangga mini kecil. Nah, silakan perhatikan baik-baik. Tangganya ada berapa? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 tangga. Dari tangga yang paling atas, apa namanya? KM. Betul. KM itu iya, bagus, kilometer. Tangga yang kedua HM. Apa HM? Hektometer. Hektometer. Tangga yang ketiga jam. Dekameter. Tangga yang keempat apa? Tangga yang kelima iya. Tangga yang keenam cm, sentimeter. Tangga yang ketujuh iya, mm, milimeter. Iya, ya, ada 7 tangga. Nah, setiap turun satu tangga
Kalau turun diapakan? Oh, ini tulisannya. Turun 1 tangga dikali 10. Jika anak panahnya mengarah ke bawah, maka itu turun. Sebaliknya, jika anak panahnya naik, maka itu dibagi. Coba ulang lagi. Jika turun jika naik satu tangga nilainya 10. Iya. Kalau 2 tangga nilainya 100. 3 tangga 1000. Dari mana dapat 1000? 100 dikali ya. 1 tangga 10 kali 10. 2 tangga kali lagi 10-nya, 10 kali 10 100. 3 tangga 100-nya kali lagi 10